hadis Rasulullah, wadawu mardokum bis sedekah, obati orang yang sakit diantara kamu dengan sedekah. Kalau virus corona belum ada obatnya, manusia memang belum punya obat sekarang ini, tapi Allah sudah punya obat. Apa obatnya? Apa obatnya? Sedekah. Itu pasti Rasulullah yang bersabda dalam hadis sahih. Sekarang orang ketakutan, obatnya belum ada. Udah ada. Siapa yang memberikan obatnya? Rasulullah. Apa obat segala penyakit? Sedekah. Kita harus yakin dengan agama kita. Kalau sudah sakit, hari ini terbalik, orang sakit malah minta sedekah. Masuk rumah sakit, opname semua kawan di SMS-nya, aku ambo sakit kok, aku nak dibuat kok, satu hari kok ongkos rumah sakit kok 500.000 kok, anak dibuat, minta tambah sakit. Kita ini kalau sakit disuruh bersedekah. Apa yang disedekahkan? Apa yang kita punya? Apa yang kita punya? Saya bukannya orang kaya. Apa yang punya? Saya punya kambing seekor, jual kambing itu, sedekahkan. Saya punya sepeda, jual sepeda itu, sedekahkan. Apa yang punya? Saya punya HP, jual HP itu, sedekahkan. Kalau udah sembuh kan bisa dibeli lagi. Kalau mati, apa gunanya HP? Coba. Kalau yakin dengan Allah dan Rasul. Kalau belum sakit, kita kan sekarang belum sakit nih, disuruh banyak-banyak doa. Allahumma hafazna minal bala wal waba. Banyak doa-doa diajarkan Nabi. Ya Allah, jagalah kami daripada bala bencana dan daripada penyakit. Doa habis sholat, doa malam tahajud 2 rakaat, doa. Allah Maha Kuasa, fa'alu lima yurid. Allah kuasa melakukan apa yang Allah mau. Kita doa, jangan anggap enteng dengan doa. Doa silahul mu'min. Kata Nabi, doa itu senjatanya orang beriman. Doa senjatanya orang beriman. Kalau doa sungguh-sungguh tembus, jadi. Rasulullah waktu perang Hunain di Taif, itu Nabi bawa pasukan Islam 10.000 orang, bukan main-main. 10.000 orang, ya Allah, belum pernah. Kita perang Badar 313, perang Uhud 1000, perang Khandaq, kafir Quraisy mengepung Madinah itu, Khandaq itu 10.000. Kita bikin paret lebar supaya nggak bisa dijatangi rame-rame. Datangnya begini, kalau datang begini pakai jembatan kayu, panah aja dari dalam benteng, sehingga orang kafir nggak berani masuk, kita juga nggak bisa keluar. Kita 3.000 orang tuh 10.000. Tapi ketika perang Hunain kita 10.000. Pasukan Islam 10.000 datang ke Taif. Apa kata mereka? Nggak mungkin kalah kita. Kita perang 313 menang. Perang 3.000 dan 10.000 kita menang. Kita sekarang 10.000, sahabat semua yakin dengan kekuatan tentara 10.000. Apa yang terjadi? Porak-poranda dipanah sama orang Taif. Semua pasukan Islam waktu itu melarikan diri kecuali 100 orang aja sahabat yang bertahan, mati rela untuk Rasulullah SAW. Cuman 100. 9.900 kocar kacir. Saat itu Rasulullah berdoa, angkat tangan Rasulullah doa, Rasulullah maju perang. Itu panah dalam riwayat dikatakan seperti belalang banyaknya, menyerbu Nabi. Nggak ada satupun yang kena, belok semua. Itu kekuatan doa. Doa itu adalah senjata orang beriman. Kalau Rasulullah bisa, kita mesti bisa juga. Kalau kita punya keyakinan yang sama dengan Rasulullah. Belok semua panah. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sayyidina Abu Bakar, semua yang mendampingi Rasulullah, nggak ada yang lari 100 orang itu. Mereka melihat semua panah belok. Rasulullah tidak kebal. Kalau kena berdarah Nabi. Kena rantai helm perangnya baginda Rasulullah berdarah, gigi Rasulullah patah waktu perang Uhud. Rasulullah tidak kebal, tapi di panah nggak kena. Itu ilmu Islam.
dipanah belok panahnya, ditembak belok pelurunya. Kalau kebal bukan ilmu Islam, kebal ilmu setan. Pilih mana, kebal atau nggak kena? Hah? Ditembak orang kebal atau nggak kena, pilih mana? Ya lebih baik nggak kena. Rasulullah nggak kena, ribuan panah, ratusan panah nggak ada yang kena satupun. Itu hebatnya doa. Selain bisa menyelamatkan, doa bisa mengubah takdir jika Allah menghendaki mengubahnya. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Takdir Allah yang pegang. Tapi kalau Allah mau tukar takdir, Allah kuasa menukar takdir. Kita mana bisa. Kata Imam Ghazali, usaha yang dibuat manusia tidak menggores sedikit pun atas takdir Allah, nggak gores. Tapi kalau dia usaha, dia doa, diterima Allah, Allah maha kuasa menukar takdir hambanya. Nah, itu takdir bisa berubah dengan izin Allah yang ubah. Ada orang mau pulang dari masjid 10 km dari masjid rumahnya, dia datang pengajian, di tengah jalan ada perampok yang sudah menunggu dia. 4 orang perampok sudah nunggu dia pakai parang apa semua. Jam 11 malam dia selesai mengaji, dia doa, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, ya Allah anta waliyuna fis safar. Dia minta keselamatan jalan dia. Allah terima doanya, Allah tukar takdir. Perampoknya masih ada di situ 4-4. Tapi begitu dia mau lewat, perampoknya tertidur. Lewat dia, tak jadi dirampok. Allah kuasa menukar takdir. Kita doa itu mudah-mudahan diterima. Kalau doa kita diterima, Allah kuasa menukar takdir. Maka kita disuruh berdoa. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu memimpin perang melawan Parsi. Tentara kita 30.000, tentara Parsi 300.000. Parsi kan superpower dunia waktu itu dua, Parsi dengan Romawi. Parsi Iran, berkuasa di Irak, Iran, semua itu dia kuasai oleh Parsi. Kita perang, pimpinannya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Doa yang paling mustajab dari semua sahabat adalah doa Sayyidina Sa'ad. Karena waktu perang Uhud, tahap pertama kita menang. Setelah itu pemanah-pemanah turun dari bukit pemanah, mengambil harta rampasan perang. Khalid bin Walid masuk dari belakang gunung, membunuhi orang-orang Islam sehingga 70 sahabat Nabi gugur syahid waktu itu, termasuk paman Nabi yang tercinta Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Kocar-kacir Islam waktu itu. Nabi sempat luka dan berdarah, terjatuh ke dalam lubang. Orang Quraisy menjerit, telah terbunuh Muhammad Rasulullah, telah terbunuh. Sahabat bingung, berlarian gak tentu arah. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas melihat ke lubang, dilihatnya Rasulullah tidak mati. Rasulullah bagaimana? Luka sedikit, tidak apa-apa. Maka Sayyidina Sa'ad berlindung dengan tulang kakinya, jongkok dengan tulang kaki beliau memanah orang kafir. Ya Allah, tumpurkan orang kafir. Ambil lagi panah, ya Allah, tumpurkan orang kafir. Rasulullah dari dalam doa, ya Allah, makbulkan doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Allahumma taqabbal. Ya Allah, terima doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Dipanah lagi, tumpurkan orang kafir. Ya Allah, terima doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Berkali-kali beliau memanah, Rasulullah tetap, ya Allah, makbulkan doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka kata Nabi, tidak ada doa yang manjur dari seluruh sahabat melebihi doa Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Semua sahabat yang soleh-soleh doanya mustajab, tapi Sayyidina Sa'ad khusus karena berpuluh kali dia memanah, berpuluh kali Rasulullah berdoa. Kena berapa panah menancap di bahu kirinya, sehingga tangan Sayyidina Sa'ad itu tidak lagi sekuat sebelumnya karena banyak saraf-sarafnya yang putus setelah peperangan itu. Tapi waktu perang Romawi, Sayyidina Umar mengangkat beliau jadi panglima besar. Beliau sedang berbisul-bisul waktu itu, ratusan bisul di tubuh beliau. Waktu beliau sampai di pinggir sungai Tigris di Irak, 300.000 pasukan Parsi di sana dengan rajanya, dengan pendetanya. Mereka beragama, agamanya namanya agama Majusi. Kata rajanya,
Kalau nyebrang 30.000 orang tuh kita matikan semua. Kita 300.000 lengkap dengan senjatanya semua. Tetapi waktu itu Sungai Tigris sedang banjir besar. Sungai kalau di sana banjir, batu-batu ikut hanyut, tidak ada yang bisa menyeberang. Jembatan mana ada jembatan zaman itu. Dari mana dicari kayu? Ada jembatan. Kata Raja Parsi, nggak mungkin orang Islam bisa menyeberang Sungai Tigris. Banjir besar, kudanya pun mati kena batu-batu, hanyut. Kata pendetanya, kita tunggu aja apa yang dibuat oleh Panglima Sa'ad. Sedang Sa'ad pasang kemah, nunggu di situ. Air nggak surut-surut, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Malam beliau tahajud, siang puasa. Munajat begitu, pemimpin begitu, bukan selfie. Hei, pemimpin siang puasa, malam tahajud, bukan selfie. Pak Harto rajin tahajud, hampir nggak pernah tinggal. SBY nggak pernah tinggal tahajud, hampir nggak pernah tinggal. Gus Dur apalagi, beliau kiai. Siapa lagi? Habibie nggak pernah tinggal tahajud. Habibie itu dari rumahnya ke istana tamat Yasin berkali-kali. Nggak bicara dia sama supirnya, nggak ada. Dia mulai bismillah, naik mobil, baca Yasin sampai ke istana negara, baru berhenti baca Yasin. Hafal luar kepala beliau Yasin. Begitu. Sayyidina Sa'ad malam tahajud, siang puasa. Doa sama Allah berjam-jam, minta bagaimana jalan keluar. Pulang nggak mungkin, perang harus dilakukan. Satu malam Sayyidina Sa'ad bermimpi pasukannya jalan di atas air. Kuda-kuda, onta-onta, prajurit-prajurit jalan di atas air. Langsung besok habis sholat subuh, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, bongkar kemah, kita maju perang hari ini. Dibongkar kemah. Sahabat heran, ada apa nih? Kata Sayyidina Sa'ad, sekarang sudah waktu duha. Saya minta semua berwudu. Setelah sholat 2 rakaat, doa sama Allah, jalan di atas air. Sayyidina Sa'ad wudu, sholat 2 rakaat, dia congklang kudanya, kudanya jalan di atas air. Sahabat lihat semua, kuda jalan di atas air. Semua sahabat sholat, doa jalan, unta jalan semua. Yang tenggelam mundur balik ke belakang. Wudhu lagi, sholat lagi, nangis-nangis. Kenapa saya nggak tembus, yang lain tembus? Ini banyak main togel mungkin. Kalau sekarang begitu. Diulang lagi, sampai semua pasukan nyebrang 30.000. Ada satu orang dikisahkan dalam hadis itu, diceritakan dalam asar. Ada satu orang sahabat jalan kaki, pasukan jalan kaki, infanteri namanya. Tempat air minumnya itu kan kalau kemana-mana ada perplesnya itu ya. Dulu ceret itu namanya lota bahasa India, digantung di pinggang, terlepas, hanyut di sungai itu. Sahabat Nabi ini langsung nangis dia, ya Allah, nanti diperiksa komandan, hilang perlengkapan perang, ditampar lah aku, ya Allah, alangkah sedihnya hatiku. Balik itu ceret itu, ting 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 ting. Diambilnya, alhamdulillah, ditaruh lagi di pinggang. Tidak ada yang nggak lolos, semua lolos. Apa kata pendeta Parsia? Tuan Raja, jangan dilawan ini. Ini bukan manusia, ini malaikat. Kalau manusia nggak bisa begini. Ini pasukan 30.000 memang, tapi malaikat semua ini. Jangan dilawan. Lebih baik kita menyerah aja, kita bayar upeti. Oh, marahnya Raja Parsi. Kita 300.000 super power dunia bayar upeti, gila kau katanya. Kita lawan. Jangan Tuan Raja, mati kita kalau lawan orang ini. Ini penasehatnya, pendetanya ini. Saya nggak pernah lihat orang seperti ini. Dari komandannya sampai tukang angkat bebannya, sampai kuli-kuli angkat barangnya lolos semua nyebrang sungai. Ini bukan main-main, ini doa mereka mustajab, jangan dilawan. Rajanya bilang mesti perang. Maka rajanya katakan, kerahkan pasukan wanita. Jadi orang-orang kafir ini punya pasukan wanita, pakai baju tipis, maju ke depan, satu regu wanita main musik gitu, joget-joget gitu, berjoget-joget pakai baju tipis. Kata Sayyidina Sa'ad, pasukan tundukkan pandangan, semua nundukkan pandangan, sampai banjir keringat perempuan tuh nggak ada satupun yang lihat. Coba kalau kita begini
pengkhianat diri sendiri. Tak ada zaman itu, semua sahabat 30.000 menundukkan kepalanya. Akhirnya pasukan wanita mundur. Tuan Raja nggak mempan. Loh, kamu itu cantik-cantik, kulit merah jambu kalau orang Persia, suku Arya, wanita tercantik sedunia itu suku Arya. Jerman, Iran, Kashmir itu orang Arya. Nah, ada yang pesek orang tuh. Kalau kitanya pesek. Nah, ada orang tuh berkulit hitam, semua merah jambu kulitnya. Nggak laku, Tuan. Kenapa? Nggak ada yang lihat, semua tunduk. Kata pendetanya, Tuan Raja, lebih baik kita bayar upeti, aman, daripada perang melawan mereka. Ini bukan manusia. Mereka nyebrang sungai Furat jalan kaki, naik onta di atas air tanpa jembatan, dan mereka tidak mau tergoda dengan perempuan-perempuan Parsi yang cantik-cantik. Kata Raja Parsi, tidak bisa, mesti perang. Perang, habis. Rajanya mati, anak gadisnya ditawan, kerajaannya diambil alih. Sampai sekarang kerajaan Parsi musnah dari permukaan bumi. Ya, main-main dengan doa-doa orang-orang soleh waktu itu. Sampai sekarang ini sama aja kalau orang Islam soleh. Tidak berubah takdir Allah SWT tentang itu. Oleh karena itu, kalau jalan di atas air aja orang Islam dengan doanya bisa. Tentu dengan doa kita bisa meminta kepada Allah agar bencana corona ini dihindarkan dari negeri kita Minangkabau ini. Sedekah kalau kena sakit, doa sebelum kena sakit, dan doa ini kita buat semua. Ini imam mulai besok kunut nazilah. Nah, imam kita kunut nazilah. Habis subuh kita sebelum sujud kita doa kunut nazilah agar dihindarkan negeri kita ini, khususnya Indonesia, khususnya Sumatera Barat, daripada virus corona.